Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita terus panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, tiada henti memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sampai kita sekarang bisa sampai pada Ramadan yang ke-17 antara 16 dan 17, yang mana dari setiap amal-amal kita di bulan Ramadan tentunya Allah lipat gandakan pahalanya, Allah jaga pahala kita, Allah jamin pahala kita. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Termasuk ayah bunda rahimakumullah, jika beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah memungkas dua tema yang dua-duanya saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, di mana teladan menjadi salah satu cara pendidikan yang paling efektif. Disambung lagi yang kedua, di mana akhlak kita sebagai orang tua adalah cerminan untuk akhlak anak-anak kita. Yang mana kedua tema ini sebetulnya sangat bersangkutan dengan tema kita yang sekarang, yaitu tentang disiplin keluarga sebagai salah satu sumber pendidikan yang efektif untuk anak. Lalu bagaimana cara kita mendisiplinkan keluarga kita? Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum khairun li ahlikum wa ana khairun li ahli. Kata Rasulullah SAW dalam suatu waktu, beliau menegaskan bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik untuk keluarga kalian. Wa ana khairun li ahli. Begitupun aku. Aku itu yang terbaik untuk keluargaku. Harus jadi yang terbaik. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya kitalah sebagai orang tua yang betul-betul mengkonsep mau ke arah mana berlabuh dan perginya perahu keluarga kita. Mau di mana bahtera rumah tangga kita berlabuh, mau kemana tujuan layar kita akan berlayar, itu ditentukan oleh kita sebagai orang tua, ditentukan oleh kita sebagai kepala rumah tangga. Ketika sang ayah ada di rumah, maka ayahlah yang memegang kemudi. Tapi ketika sang ayah di luar, maka ibulah yang bertanggung jawab untuk menakodai. Nah, ayah bunda rahimakumullah, bagaimana cara kita mendisiplinkan keluarga kita? Salah satunya Rasulullah SAW memberikan contoh yang kemarin. Apa contohnya? Yaitu menjadi tauladan yang baik di dalam rumah. Karena kalau misalkan bukan kita yang menjadi tauladan, siapa lagi yang menjadi teladan yang baik di rumah? Maka dari itu, disiplinkan teladan kita, konsistenkan apa yang kita lakukan, baik itu berupa amal soleh, ataupun berupa ibadah, ataupun berupa kehidupan kita sehari-hari, usahakan itu konsisten, usahakan disiplin. Sehingga menjadi contoh yang baik untuk keluarga dan juga untuk anak-anak kita. Termasuk kita sebagai ayah, jangan sampai gengsi, jangan sampai malu, jangan sampai malas untuk memberikan contoh yang baik. Ya, kita pun sebagai ayah harus disiplin. Karena Rasulullah SAW sangat luar biasa.
Saking disiplinnya beliau bisa membagi waktunya kepada 3 hal. Beliau disiplin ketika beribadah kepada Allah, memantapkan waktunya untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Beliau disiplin untuk bersosialisasi, bermasyarakat, berdakwah, dan beliau juga disiplin menyisakan waktunya untuk keluarganya, untuk anak dan istri tercintanya. Bahkan kalau misalkan kita tanya, apakah Rasulullah SAW mencuci, ngepel atau melakukan pekerjaan yang kita anggap itu adalah pekerjaan ibu rumah tangga? Sebetulnya itu pekerjaan kita juga. Bahkan Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah pernah menjelaskan, kana basaron minal basar, bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa seperti kita. Ketika berada di rumah, yafli thaubahu, Rasulullah SAW beliau merendam, mencuci pakaiannya. Bahkan kata Aisyah, wa yahlubu syatahu, kata Aisyah, Rasul juga yang memerah susu domba. Bahkan kata Aisyah, wa yahdumu nafsahu, beliau juga yang melayani dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada istri dan juga kepada anak-anaknya, beliau mengerjakan semua pekerjaan yang berhubungan dengan dirinya sendiri, tidak sampai merepotkan orang lain. Adapun ketika orang lain membantu, beliau biarkan orang lain beramal soleh. Tapi bagaimana orang lain atau misalkan anak kita bisa membantu jika kita tidak menjadi teladan, jika kita tidak mendisiplinkan anak kita untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya itu kebutuhan untuk anak-anak kita sendiri. Misal, ya, ketika kita mencuci pakaian, maka itu sebetulnya sebuah teladan untuk anak kita, agar anak kita bisa mandiri, bisa disiplin, bertanggung jawab akan barangnya sendiri, minimal bisa mencuci pakaiannya sendiri. Atau misalkan ketika anak kita memakai pakaian, berganti pakaian, atau mempersiapkan peralatan sekolahnya, maka dari sana kita pun bisa memberikan contoh. Bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum kita berangkat bekerja, bagaimana kita mempersiapkan barang-barang kita untuk berangkat ke kantor, maka dari sana anak-anak kita akan melihat bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berjuang di jalan Allah. Begitupun anak-anak kita, mereka pun harus sudah siap mempersiapkan perlengkapan jihadnya sendiri ke sekolah. Agar apa? Agar mereka ketika datang ke sekolah, mereka betul-betul ingin mencari ridho Allah dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Ayah bunda rahimakumullah, untuk mengajarkan sebuah disiplin tentunya bukan hanya mengajarkan sebuah keteladanan, tapi kita juga harus kuat dalam konsisten dan ketegasan. Dalam artian, dalam sebuah keluarga, jangan sampai hanya ditetapkan aturan-aturan untuk memenuhi sebuah hukuman, tapi usahakan ketegasan dan juga konsisten ini betul-betul dikerjakan karena kesadarannya pribadi. Makanya selain dari ketegasan dan konsisten itu, ada yang disebut dengan gunakan konsekuensi logis. Ketika ananda kita melanggar sebuah aturan, ketika ananda kita keluar dari apa yang kita contohkan, minimal ada konsekuensi logis untuk anak kita dari sana, bukan hanya sekedar hukuman saja. Misal, ketika anak kita susah dibangunkan saat tidur, maka ingatkan kepada anak-anak kita, apa penyebab susah bangun ini? Apakah karena tidurnya terlalu larut malam? Atau karena memang anak kita tidak tidur malamnya, malah tidur pas waktu subuh? Atau bahkan hal-hal lain yang harus kita pahami sehingga anak kita pun mulai berpikir logis. Oh iya, kalau aku tidurnya malam bisa jadi bangunnya kesiangan. Tapi kalau aku tidurnya cepat bisa jadi bangunnya pun bisa lebih cepat. Atau misalkan ketika anak-anak kita susah atau terlambat ketika diajak ke sekolah. Ya. Kita tuntun anak-anak kita supaya memahami keadaan.
Apa sebetulnya yang menyebabkan telatnya datang ke sekolah? Apakah karena sarapannya yang lama? Apakah karena mandinya yang lama? Atau karena persiapan-persiapan lain yang lama? Maka kita jelaskan, inilah konsekuensinya. Ketika kita melalaikan sesuatu, maka yang lain pun akan terbengkalai. Ya. Dari mana ayah bunda rahimakumullah kita bisa mempersiapkan keteladanan, kita bisa terus konsisten dalam ketegasan, dan kita bisa memberikan konsekuensi selogis mungkin? Tentunya dari sebuah keterpaksaan. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, bisa karena terbiasa, dan terbiasa karena terpaksa. Maka kalau tidak dipaksakan dari sekarang, maka tidak akan menjadi sebuah kebiasaan. Jika tidak dibiasakan dari sekarang, maka tidak akan bisa-bisa sampai kapanpun. Terutama ayah bunda rahimakumullah, disiplin dalam beribadah itu sangat penting. Terutama memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam sholat, saum, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita yang harus menjadi orang paling depan, garda terdepan dalam memberikan contoh kepada anak-anak kita. Itu mungkin yang sedikitnya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekecil apapun manfaatnya bisa kita amalkan, khususnya untuk diri saya pribadi, menjadi motivasi dan pengingat bahwa saya harus betul-betul bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.